Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalong. Jumpa lagi di channel kita Kalong Official, yang tidak lain tidak bukan untuk menguak, yang tidak nampak, menelisik, yang berbau mistik. Oke, malam ini sahabat kalong, kita berada di kantor Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Ada apa gerangan? Penasaran kan? Pastilah. Oke, malam ini kita akan mengungkap bukan mengungkap kita ingin silaturahmi di patilasannya yang ada di Desa Krasak, Jatibarang, yaitu patilasannya Prabu Angling Dharma. Wide, Angling Dharma, wong Krasak, mangga delang tonton video oke lah. Oke, tentunya jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe supaya channel kita berkembang dan bisa mengungkap misteri yang lain-lainnya. Oke, pasti akan penasaran nih, kita akan silaturahmi di patilasan Angling Dharma. Jangan kemana-mana, saksikan terus di Kalong Official. Kita sudah berada di depan patilasan Prabu Angling Dharma, ya Kang Soleh. Iya, bersama saya Kang Doni dan ada Kang Soleh. Kang Soleh, Iya. gimana nih Kang? Kita jauh-jauh dari Sukra, Maring, Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Indramayu Kang, untuk mencari sejarah atau informasi misteri-misteri apa saja yang ada di patilasan Prabu Angling Dharma, ya Kang Soleh. Betul, Kang Doni. Mudah-mudahan nanti juga kita akan melakukan mediumisasi ya Kang. Mudah-mudahan. Supaya kita bisa melakukan mencari informasi ya Kang. Iya. Supaya mencari tahu apa saja mitos-mitos atau misteri-misteri yang ada di sini ya Kang. Betul. Ada yang disampaikan Kang? Ya, untuk pada malam hari ini Kang Soleh sampaikan satu dari Sukra ke Indramayu. Iya. Tujuannya satu, silaturahmi. Silaturahmi. Iya. Silaturahmi ke mana? Silaturahmi ke Mbah Buyut Iya. Angling Dharma Dharma. yang berada di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Betul. Kang Soleh, kita proses kita mana kan Kang? Langsung beda. Anak Kang Heru dengan Iya. kita akan nemu juru kunci juga Juru ya, Kang? kunci. Oke guys, saksikan terus di Kalong Official. Ayo Kang. Assalamualaikum. Salam. Pak, aduh, Assalamualaikum. Salam. Tentu keren. Oke guys, kita sudah berada di dalam ya, di teras nih, di teras patilasan pendopo ya, Pak. Iya. Pendopo Angling Dharma bersama saya, sama Kang Herul, Kang Soleh, Bapak siapa nih Pak? Keling. Bapak Keling. Iya. Oh, selaku juru kunci namanya Bapak Keling. Wakil. Oh, wakil ya, wakil juru kunci. Pak, perkenalkan kami dari tim Kalong Official, Oh, iya. dari Indramayu ya, khususnya di bagian barat, yaitu daerah Sukra. Pengen silaturahmi gimana? Pengen mencari informasi dan ingin cari tahu sejarah ya kan, apa saja yang ada di sini. Untuk lebih lanjut dari Kang Heru. Mangga Kang, keren tugasnya. Kalau menurut sejarah beliau itu Prabu Angling Dharma maksudnya kerajaan. Namun diwetan itu mana kerajaan dahar diri. Dahar. Iya. Kerajaan paling tua di Jawa. Masalah ya. Itu sebelum masuknya Islam. Sebelum masuknya Islam masih di zaman Hindu Buddha. Karena Sultan Dharma kan yang keturunan ketujuh dari Arjuna. Oh, dari turunan ketujuh itu. Iya, ketujuh itu ini bapaknya Prabu Jayabaya. Jayabaya, Minangka bapaknya Prabu. Apa namanya? Bapak tuan ya. Bapak tuane Angling Angling Dharma. Lantas beliau Wisnu dia. Oh, Wisnu. Iya, kayak model Nabi Isa dilahirkan kan. Kita Oh, tanpa adanya Oh, bapak. ini sih anak bapak tapi orang rasa gawe loh. Iya. Angling Dharma ku Iya. anak bapak tapi orang rasa gawe Iya, jadi iya. oten ya. Setelah Oh. istrinya kan ibu itu mimpi ketemu Betara Wisnu bahwa akan lahir seorang pemimpin dari rahim
bokirku. Setelah mimpi, sadar dari mimpi, saya suka ngandung. Oh iya. Berarti setelah apa ya, sebelum kejadian artinya hamil kan? Iya. Malamnya itu mimpi dulu. Mimpi dulu. Kedatangan Betara Wisnu. Tarawih. Akan lahir dari perutnya. Sosok Prabu Aling Dharma. Iya. Si bapaknya kan orang rasa. Iya. Bapak ibu ngandung karo sapa. Iya. Selingkuh karo sapa. Iya. Maksa kowe lanang mah. Karena Ora rasa gawe jejere berantem. Bapak ibu kan diusir nih laki ya. Iya. Terlunta-lunta. Jimat maning bapaknya karena diusir ya. Minta Jayabaya. Dilawan yang negaranya. Di beliau itu masih keturunan Sangyang ya. Iya, sama Wisnu. Titisan Wisnu. Di ketika beliau sudah menjadi prabu setelah beberapa tahun, kemudian beliau apa Dan bahasanya tentang ke Islam. datang ke Islam. Iya, waktu saat pun kan Islam kan masih Sedikit sedikit. diislamkan oleh siapa beliau? Tapi jari mene-mene wong pada cerita. Buat karena tertarik metu jari kerajaan. Nung tanah Cirebon. Nimba ilmu keislaman di wilayah Cirebon. Gue nih Cirebonnya ketemu ini siapa, zamannya siapa. Dia adalah cerita, dan mau Cirebon dia adalah cerita. berarti beliau Rajina Sangyang ya kan? Iya. Akhirnya Bukan dari keturunan Sangyang. Sangyang. Beliau menjadi prabu, Iya. kemudian beliau itu apa kabur bahasanya. Iya, dari daerahnya ya. tanpa diketahui. Tanpa diketahui oleh masyarakatnya, kabur ke wilayah barat, tepatnya di Cirebon. Untuk menimba ilmu dan Untuk akhirnya menimba ilmu dan beliau Islam. masuk Islam. Islam. Oh. belum tahu siapa yang mengislamkan beliau, Iya, masih belum simpang tahu. siur ya. Iya. karena Karena zamannya kan dulu anak itu karena kan uluk ini kan tua. Ini Cirebon zamannya siapa? Napas jelasnya kan nak kasih mengetahui. Mau nak kasih mengetahui napas jelasnya kan enak kan. Iya. Jadi lamun wong gaya cerita kan khawatir Iya. Buat dia yang salah. gunakan salah. polemik. Iya. Sementara kalau secara sejarah kan pertama kali yang menuduhkan atau yang mengislamkan tanah Jawa kan Syekh Subakir ya. Syekh Subakir, kemudian menyebutkan lagi anaknya Syekh Jumadil Putro lainnya. Mungkin zaman-zaman itu Zaman karena kan ya. awal-awal ya. Karena zaman ini karena masih Hindu Buddha, terus kan masih agamanya Sindianut kan masih kental agama Hindu Buddha. Iya. Berarti emang sudah lama banget ya Kang Iya, Soleh. tua itu kan sih sebenarnya Iya, mah. sebelum para wali juga Iya, ya. sebelum para wali. Udah duluan, subhanallah banget. Belum para wali. Nah, bisanya di Indramayu itu gimana? Nah, iya nih. Jare sih, jare nih, jare ya wong. Itu setelah wis mandi Islam ditugaskan ke wilayah Indramayu. Mau beliau Prabu Aling Dharma ini Iya. Mau penyebaran Islam wilayah kene. wilayah Sebenarnya Indramayu. di wilayah kene. Wilayah Kene ataupun wilayah Cimanuk, Cimanuk ya. Cimanuk sama jalur ya. Iya Indramayu. Karena memang lokasi petilasan ini dekat dengan Kali Cimanuk, paling berapa meter gitu. Berapa meter ke depan. Depan ya. Depan kali Cimanuk. Nah, beliau itu mempunyai istri siapa saja kan? Mungkin mah cuma anak Ratu Aida Margulan. Oh minangka istri. Istri Orang Kalau Indramayu. yang sebelahnya itu pengawal pengawal beliau. Tidak Numaya. Danumaya. Danumaya pengawal beliau. Terus di komplek ini memang makam umum ya Kang ya? Iya, dalam pengalaman umum. Dengan pemakaman umum di sini itu ada apa saja Kang?
peninggalan beliau yang masih ada nih. Yang masih ada. Nah, Peninggalan nangka kalau ini maksudnya pohon ini nih. pohon kesambi. Oh, ini pohon kesambi dari dulu kayaknya. Ya, ratusan tahun. Ratusan. Oke, berarti selain pohon kesambi ini ada juga pohon asem yang ada di dalam, namun tidak boleh untuk mengambil gambarnya, guys. Terus ada apa, lubang sumur ya kan ya. Sumurnya itu bernama sumur Kibarki sebelah sana. Makanya jaga dengan tengora. Iya. Dari mana? Ayo sekedar dengan seolah apa? Mereka tapi kalau pasti ngobrol. Kibarki kalau diterjemahkan itu namanya kilat, berarti kilat. Mungkin kata orang sini dari orang Arab mungkin ya. Tuan. Dari tuan-tuan Sumurnya ada di. ada. Nanti kita boleh ke sana juga nih. Ya, Lihat saja, lihat saja ya. Supaya lebih apa ya, masyarakat juga tahu kan gitu. Ada sumur namanya Kibarki Iya. yang berada di Patilasan Prabu Alingdarma. Beliau itu bersama Nyai Damar Wulan mempunyai anak berapa kan? Cuma punya keturunan satu, cuma secara goib satu. Kadang sampai bisa nampakkan diri. Oh, keturunan ini. Iya, masih kecil. Masih kecil Putri lagi. Ayu, Oh, Putri Nawang Asih. Putri Ayu Nawang. Maksudnya gaib itu gimana? Ya kuburannya kan nangka. Oh, iya. Cuma sering Tidak diketahui kan? Iya, sering nampak. Ning tepatien gitu. Iya. Oh, Putri Ayu Nawang Asih. Ayu Nawang Asih itu anaknya Prabu Alingdarma, namun Yang ada di wujudnya sini. itu gaib ya, Iya. mungkin. Karena memang beliau juga keturunan Sang ya. Masih kecil sering nampak. Kayak pakaian usia sinarki kebarakan ini. Renggong. Depok. Oh iya. Pakaian pengantin Iya. gitu ya. Iya. Iya, sini babai Babai. ya. Oh. Nah, kalau masjid tertua di sini tuh masjid yang di depan tuh kan. Iya, Masjid. masih itu masih desa yang di depan. Sampai lah mau nengkal. Iya, Tasinggana. Kan kita masih penasaran kalau sumur. Taruh sumber Taruh. Kibarki. Kita boleh ke sana. Ah. Guys, kita akan menuju ke sumur namanya Kibarki yang berada di Patilasan Prabu Alingdarma. Oh iya, ayo mana Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di sumur namanya Kibarki. Kibarki. Ya. Sumur peninggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Ini di sumur Kibarki ya. Iya. Peninggalan Prabu Alingdarma, sumur tertua yang ada di sini nih guys. Subhanallah. Oke, Kang Soleh, Kang Herul, kita sudah melakukan apa ya, menanyakan informasi tentang sejarah Prabu Alingdarma ya Pak ya. Sekarang kita boleh tidak nih Pak untuk melakukan mediumisasi? Mangga. Iya. Kang Soleh gimana? Nanti kita mediumisasi sebentar saja. Kalau dia mengizinkan nggak apa-apa ya Kang. Nggak apa-apa. Kang Herul gimana? Ya, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan atas izin Allah kita bisa melakukan mediumisasi ya. Oke, nanti kita akan melakukan mediumisasi di sana guys. Jangan kemana-mana, saksikan terus di Kalong Official. Oke, kita akan melakukan mediumisasi di Patilasan Prabu Alingdarma yang berada di desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Kang Wahfi sudah siap kan? Mudah-mudahan. Kang Soleh, Kang Herul, mangga tugasnya sampai.
Nampaknya ini sudah mulai masuk mediumisasi yang pertama. Kira-kira siapa yang masuk? Assalamualaikum. Oke. Niki sarang sinten nggih? Punten Nyai, sarang sinten Nyai sinten nggih? Nyai. Nyai. Nyai Dewi. Siapa Nyai? Taman. Laras. Dara. Oh, Lara. Lara. Clara. Clara dari mana Clara? Ngendi Nyai Clara sing ngendi? tempatnya ngendi tempatnya? Tempatnya ngendi? Oh, dari makam sini ya? Oh, Gitu. Clara gimana? Ada yang perlu disampaikan? iya. Ada yang mau disampaikan? Oh, tidak ada ya. Kirain ada yang mau disampaikan. Iya. Oh ya udah Clara, makasih ya. Ngapunten nggih, betul ya. Ngapunten. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Guys, ternyata yang masuk ini dari pemakaman sini, namanya Mbak Clara. Nggak tahu tiba-tiba masuk ya kan. Dia akan melakukan modernisasi lagi nih untuk mendapatkan informasi ya. Karena sing mancingnya mau Clara, bakal Clara ya, ush gitu. Pemakaman Kang Deja demenan. Wong kene wong zaman setia. Buat. Ini sudah masuk, mudah-mudahan ini bisa sepuh ini. Assalamualaikum. Pangapunten nggih, niki sareng sinten? Sampeyan sing jaga ning tempat mriki. Nami sampeyan sinten? Sinten nggih, nami sampeyan sinten? Tidak bisa disebutkan ya. Oh. Ora bisa disebutaken arane. Nggih, nggih. Tempatnya sampeyan teng pundi? Teng Mau di dalam ya. di dalam apa di luar? Di dalam. Di dalam samping mriki. Ini samping mriku. Kinaga asli. Kinaga boten. Nggih, Oh, ternyata yang masuk adalah Kinaga Asri ya. Kinaga Kinaga Asri minangka penjaga yang ada di petilasan di samping. Prabu Aling Dharma. Nggih. Kinaga Asri itu memang konon ya adalah tongkatnya Sunan Bonang nggih, yang dulu ditancapkan di sini nggih. Kinaga Asri tahu tidak mengenai masalah sejarah mengapa Prabu Aling Dharma itu berada di Indramayu. Itu kenapa? Apa beliau ditugaskan Apa? di sini? Beliau ditugaskan untuk berdakwah oleh gurunya. Gurunya itu siapa? Siapa guru beliau itu sebelum para wali itu? Apakah Syekh Subakir? Apakah Syekh Jumadil Kubro? Bukan. Siapa? Syekh Kuro? Syekh Nurjati? Syekh Nurjati. Oh, berarti guru Prabu Aling Dharma adalah Syekh Nurjati ya, yang berada di Cirebon ya Kang. Berarti
beliau itu diselamatkan oleh Prabu Anindharma, itu diselamatkan oleh Syekh Nurjati. Jadi sih mewujud. Oh, Syekh Mawujud yang dulu itu ya. Tua. Yang tua, Syekh Mawujud Ki yang Naga. ada di apa tuh? Dedem desa apa tuh kan Cirebon ya kan? Demak Depok Cirebon dia. Ki Naga Asri ada Nggih, punten gimana? pripun? Nggih. Bikin. Ana sing apa? Ana sing singgah ning kula. Ana sing singgah ning kene. Sing Cirebon. Sing sumur. Sing Sumur. Siapa? Itu siapa, Bu? Ratu. Nyai Ratu Damar Duduk kan. Oh bukan, Ratu siapa? Ratu sinten? Sendiri Oh. Sumur. Sing duwe sumur. Itu istrinya Syekh Barki. Inggih. Ki, mungkin ada yang mau disampaikan untuk khususnya masyarakat sini. Ada yang disampaikan, Ki? Mangga. Iya monggo silakan Ki. Pesan nek. Pesan. Gitu. Jaga tempat iya. Tempat iya pripun aja sampai dikotori iya karo wong sing kemusyrikan. Iya. Ki Naga Asri, kula di matur suwun ya atas informasinya. Kula mohon maaf apabila kula mengganggu ya Kang ya. Iya. Kula cuma ingin mencari informasi dan mencari pesan yang untuk disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih ya Ki Naga Asri ya. Assalamualaikum. Mungkin nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah melakukan mediumisasi dan alhamdulillah kita sudah mencari sejarah apa saja yang ada di sini ya. Ternyata Pak ngapunten, tadi kita ketika melakukan mediumisasi ternyata yang masuk adalah Ki Naga Asri. Ki Naga Asri minangka apa ya, penjaga ya Kang ya? Penjaga yang ada di Patilasan Buyut Angling Dharma yang berada di desa Krasak, Jatibarang, Indramayu. Dan pesan-pesan beliau juga Kang untuk masyarakat nih, buat kita dan untuk masyarakat ya Pak ya. Untuk masyarakat sini ternyata pesannya yang pertama jaga tempat ini ya Kang ya, lestarikan budaya di sini. Dan yang kedua jangan kotor di tempat ini dengan hal-hal kemusyrikan. Mungkin itu ya Pak ya. Kang Khairul ada yang ingin disampaikan? Iya betul. Memang tempat ini masih, kalau saya lihat masih penuh misteri. Penuh misteri ya. Betul, masih ada rahasia-rahasia yang belum mungkin waktunya diungkap. Mungkin bisa nanti Kang. Mungkin bisa nanti lain waktu. Bapak ada yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat? Cukup mungkin itu yang disampaikan perwakilan dari Naga Asri saja ya. Kang Soleh gimana Kang? Ada yang mau disampaikan? Cukup Kang Khairul? Cukup. Oke guys, kita cukup akhiri menguak misteri malam ini dan mencari sejarah apa saja yang ada di sini dan mencari misteri yang ada di Patilasan Buyut Prabu Angling Dharma yang berada di Desa Krasak, Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Akhirnya mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan, kurang lebihnya kalau nggak bisa mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalong.